Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Herdo Basuki selaku pembimbing tesis saya. Yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen penguji pada seminar proposal tesis ini. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya untuk mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul analisis peran moral judgment sebagai pemoderasi hubungan antara desain sistem pengendalian dan bias penilaian tingkat kinerja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eko Saputra, Prodi Magister Sains Akuntansi. Yang pertama yaitu latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan dalam penilaian kinerja, yaitu bias penilaian kinerja. Bias penilaian kinerja sendiri disebabkan oleh konflik kepentingan pada tingkat manajerial, khususnya manajer yang berfungsi sebagai penilai kinerja. Nah, para manajer ini dalam melakukan penilaian kinerja mempertimbangkan adanya cost dan juga benefit. Cost bisa merujuk pada waktu, seperti halnya mereka enggan untuk mengalokasikan waktu yang terlalu banyak dalam menilai karyawan mereka sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga akurasi dari penilaian tersebut kurang tepat. Atau juga confrontation cost yang merujuk pada biaya konfrontasi. Mereka enggan untuk dimusuhi atau mendapatkan sikap yang kurang nyaman dari karyawan mereka, karena karyawan mereka merasa kecewa dengan penilaian yang diberikan oleh manajernya, yaitu tidak sesuai dengan ekspektasi mereka atau terlalu rendah. Yang selanjutnya, pertimbangan benefit bisa berupa penghargaan atau mungkin reward atau mungkin promosi dan lain sebagainya. Nah, sayangnya adanya bias penilaian kinerja ini berdampak buruk pada perusahaan. Ketika penilaian kinerja terlalu tinggi, maka perusahaan tidak akan mendapatkan data kinerja dari karyawan yang akurat. Perusahaan akan memberikan reward dan juga bonus yang tidak semestinya kepada karyawan. Perusahaan tidak akan tahu kinerja sesungguhnya dari karyawan mereka, seperti halnya yang dinyatakan oleh Paul pada tahun 2011. Sebaliknya, ketika manajer memberikan penilaian yang cenderung lebih rendah dari yang seharusnya, maka karyawan tidak akan mendapatkan hak-hak mereka seperti halnya reward atau bahkan mendapatkan punishment, sehingga ini memunculkan degradasi motivasi. Oleh karenanya, baik penilaian yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah dalam suatu bias penilaian kinerja itu memberikan dampak yang negatif terhadap kinerja perusahaan maupun kinerja karyawan. Nah, bias penilaian kinerja memiliki peran yang penting dalam persoalan penilaian kinerja. Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji, seperti halnya Paul 2011 yang mengkaji terkait determinan dan juga efek yang dihasilkan dari bias penilaian kinerja. Kemudian Kramer dan Mas tahun 2020 yang mengkaji terkait selective attention. Kemudian Budge dan Weibenberger tahun 2020 yang berfokus pada likability. Kemudian Paul et al. 2016 yang berfokus kepada sistem pengendalian manajemen. Nah, di sini saya berasumsi bahwasanya sistem pengendalian manajemen itu memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi bias penilaian kinerja. Seperti halnya yang dikatakan oleh Paul et al. 2016, organisasi dapat mempengaruhi perilaku penilaian manajer dengan cara menetapkan sistem pengendalian yang efektif dan mampu menekan tingkat bias penilaian kinerja. Beberapa penelitian terdahulu juga telah mengkaji sistem pengendalian manajemen kaitannya dengan bias penilaian kinerja, seperti halnya Paul et al. 2016 yang berfokus pada transparansi outcome dan akurasi informasi. Kemudian Burger yang berfokus pada force distribution rating, yaitu penilaian secara pemeringkatan. Selanjutnya, desain sistem pengendalian
yang saya fokuskan pada penelitian ini merujuk pada target difficulty dan juga transparansi outcome. Nah, yang pertama, kami mengambil target difficulty dengan pertimbangan masih banyaknya ambiguitas dalam penelitian ini yang merujuk pada hubungan target difficulty dengan kinerja, seperti halnya yang dinyatakan oleh Arnold dan Art 2015. Simon 98 dan juga Webb et al. Tahun 2010 menyatakan bahwasanya hubungan antara target difficulty dengan kinerja itu positif. Sebaliknya, Keynes tahun 1978 dan juga Webb et al. Tahun 2013 menyatakan hubungannya negatif. Kemudian Hansen dan Steady tahun 2004 menyatakan tidak adanya korelasi. Ini menjadi hal yang cukup menarik untuk dikaji lebih lanjut dengan dipadukan dengan variabel lain, yaitu transparansi outcome. Kami memilih transparansi outcome dengan pertimbangan beberapa penelitian akhir-akhir ini menyatakan bahwa sistem pengendalian yang bergantung pada pengaruh rekan sejawat, seperti halnya respon atas tindakan atau outcome akan rekan sejawat, dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap perilaku pekerja. Hal ini juga berkorelasi terhadap adanya kontrol dari rekan sejawat. Beberapa penelitian terdahulu yang membahas ini yaitu Abler et al. Tahun 2011, kemudian Fogg dan Ichino tahun 2006, dan Hanan et al. Tahun 2011. Nah, saya berasumsi bahwasannya target difficulty yang semula ambigu, hasilnya akan bisa menjadi lebih kuat atau signifikan ketika diiringi dengan adanya kontrol yang tepat, yaitu melalui transparansi outcome. Nah, lebih lanjut, kebanyakan penelitian-penelitian terdahulu lebih berfokus pada determinan dan juga konsekuensi dari bias penilaian kinerja. Padahal, adanya peranan yang sangat penting dari nilai etis dan juga moral untuk mempengaruhi seorang decision maker dalam mengambil keputusan. Beberapa penelitian terdahulu juga menyatakan hal serupa, seperti halnya yang dinyatakan oleh Douglas dan Weir pada tahun 2000. Kemudian Maika dan Jacob pada tahun 2008, Ko et al. Tahun 2019, dan Han et al. Pada tahun 2019. Nah, ini sejalan dengan teori cognitive moral development yang berasumsi bahwa nilai etis seseorang itu mempengaruhi keputusan perilaku ekonomi mereka. Sehingga kami berasumsi bahwasanya sistem pengendalian manajemen yang telah dibangun sedemikian rupa itu akan memiliki pengaruh yang lebih kuat atau lebih lemah bergantung dengan moral judgment yang dimiliki oleh manajer selaku pelaksana dari sistem pengendalian manajemen tersebut. Nah, untuk merepresentasikan moral judgment, kami memakai teorinya Forsyth tahun 1980 terkait ethical position. Forsyth membagi posisi etis menjadi dua. Yang pertama yaitu relativisme, sedangkan yang kedua yaitu idealisme. Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara relativisme dan idealisme dengan keputusan seorang manajer, yaitu Adnan et al. Yang berfokus pada manipulasi informasi. Kemudian Ko et al. Yang berfokus pada ethical leadership. Kemudian Ismail dan Rashid yang berfokus pada intelijensi moral. Selanjutnya rumusan masalah. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya bias penilaian kinerja merupakan salah satu persoalan yang krusial dalam suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak akan mendapat evaluasi kinerja yang akurat, sehingga akan adanya ketidaksesuaian capaian kinerja sesungguhnya dengan target dari perusahaan. Nah, sayangnya beberapa penelitian terdahulu hanya berfokus kepada determinan dan juga konsekuensi. Saya ingin mengkaji keterlibatan nilai moral dalam hubungan antara determinan, yaitu sistem pengendalian manajemen, dengan bias penilaian kinerja.
Nah, lebih lanjut, kami juga mengeksplorasi lebih dalam terkait determinan-determinan apa saja yang berpotensi memiliki pengaruh terhadap bias penilaian kinerja. Hal ini juga sejalan dengan limitasi yang disampaikan oleh Ball et al. Tahun 2016 yang menyatakan bahwasannya perlunya eksplorasi lebih mendalam terkait determinan baru yang berpengaruh terhadap bias penilaian kinerja, khususnya pada sistem pengendalian manajemen. Nah, peneliti memilih target difficulty dan juga transparansi outcome dengan alasan variabel tersebut memiliki hubungan yang signifikan dengan insentif, seperti halnya yang dinyatakan oleh Weidner 2006a. Sedangkan insentif memiliki hubungan yang erat dengan bias penilaian kinerja karena di dalamnya mengandung unsur cost dan benefit yang diterima oleh karyawan dan manajer. Lebih lanjut, penelitian terdahulu mayoritas mengkaji target difficulty dari sudut pandang kinerja dan masih sedikit yang membahas target difficulty dari sudut pandang bias penilaian kinerja. Sehingga saya berasumsi bahwasanya penelitian ini bisa memiliki novelty yang lebih dari sudut pandang target difficulty yang dikaji berdasarkan bias penilaian kinerja. Nah, pertanyaan penelitian yang kami ajukan, yang pertama yaitu apakah target difficulty yang dijalankan beriringan dengan transparansi outcome akan memiliki hubungan negatif terhadap bias penilaian kinerja? Apakah semakin tinggi tingkat relativisme seorang manajer penilai, semakin lemah hubungan negatif dengan sistem pengendalian dan bias penilaian kinerja? Terus kemudian apakah semakin tinggi tingkat idealisme, semakin tinggi hubungan negatif di sistem pengendalian dan bias penilaian kinerja? Nah, kontribusi penelitian secara akademik, penelitian ini berkontribusi pada literatur yang membahas peranan posisi etis dan moral judgment terhadap perilaku ekonomi decision maker yang sebelumnya telah dibahas oleh Douglas dan Beard tahun 2000, kemudian Meiga dan Jacob 2008, dan seterusnya. Kemudian penelitian ini juga memberikan tambahan pemahaman dalam kajian literatur yang berfokus pada hubungan antara sistem pengendalian dan bias penilaian kinerja, seperti halnya yang dikaji oleh Bayerti tahun 1988 dan Ball et al. Tahun 2016. Nah, dalam bidang praktik, penelitian ini dapat dijadikan acuan sebagai pertimbangan untuk membangun desain sistem pengendalian yang efektif dan terhindar dari bias penilaian kinerja. Peneliti menyarankan adanya transparansi outcome untuk mengiringi penerapan target difficulty pada suatu perusahaan. Landasan teori. Landasan teori dari penelitian ini yang pertama memakai teori keagenan, kemudian cognitive moral development theory, kemudian ethical position. Yang pertama terkait teori keagenan ini melatar belakangi hipotesis yang pertama, yaitu hubungan antara sistem pengendalian manajemen dengan bias penilaian kinerja. Hubungan antara pemilik sebagai prinsipal dan juga manajer sebagai agen. Nah, pemilik dan manajer terkadang memiliki perbedaan kepentingan, yaitu conflict of interest. Nah, perbedaan ini dilatar belakangi oleh cost dan benefit yang menjadi pertimbangan masing-masing, baik dari pemilik perusahaan maupun pihak manajerial. Nah, manajer yang mengevaluasi tingkat kinerja karyawan tidak hanya mempertimbangkan bagaimana pengaruh penilaian tersebut terhadap organisasi, tetapi juga mempertimbangkan cost dan benefit yang mereka dapatkan. Seperti halnya yang dinyatakan oleh Ball pada tahun 2011. Manajer ketika lebih mementingkan kepentingan pribadi mereka, yaitu cost dan benefit mereka, maka mereka akan melakukan tindakan atau penilaian yang tidak sesuai dengan prosedur, seperti halnya cost, yaitu waktu yang seharusnya diluangkan untuk menilai sesuai dengan prosedur yang cukup panjang, mereka persingkat dengan penilaian yang asal-asalan. Atau mungkin faktor benefit, mereka ingin mendapat penghargaan yang lebih dari karyawan mereka, mereka ingin mendapatkan reward dari karyawan mereka, sehingga mereka memberikan penilaian yang cenderung tinggi dibandingkan penilaian yang seharusnya. Inilah yang melatar belakangi adanya bias penilaian kinerja. Yang selanjutnya, cognitive moral development theory. Seorang pengambil keputusan akan mempertimbangkan etika dan moral dalam menjalankan perilaku ekonomi mereka. Jadi, seorang manajer
yang mengambil keputusan dalam menetapkan penilaian kinerja karyawan mereka itu dipengaruhi oleh moral dan juga nilai etis mereka. Seperti halnya yang disampaikan oleh cognitive moral development. Jadi bergantung nilai moral mereka itu seperti apa, kemudian itu akan mempengaruhi bagaimana mereka menjalankan sistem pengendalian. Kemudian bagaimana mereka menjalankan penilaian mereka. Nah, untuk merepresentasikan atau menjabarkan moral judgment, kami memakai teori dari Forsyth yang membagi posisi etis itu menjadi dua. Yang pertama yaitu idealisme, sedangkan yang kedua itu relativisme. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Bias penilaian kinerja. Secara umum, bias penilaian kinerja terbagi menjadi dua, yaitu centrality bias dan juga leniency bias. Pembagian ini disampaikan oleh Pendergrass tahun 1999. Nah, Sang et al. Tahun 1980 menyatakan bahwasanya centrality bias adalah kecenderungan untuk memampangkan peringkat kinerja, menghasilkan lebih sedikit varian dalam perangkat daripada yang dijamin oleh varian dalam kinerja. Jadi mereka lebih ke homogen dalam menilai kinerja karyawan, yang seharusnya ada varian yang begitu banyak, tetapi dengan berbagai pertimbangan manajer, mereka menilai karyawan secara homogen. Ball tahun 2011 menyatakan bahwasannya meskipun banyak penelitian mendokumentasikan keberadaan kedua bentuk bias, seperti halnya yang dinyatakan Moores tahun 2005, bukti empiris tentang determinan dan efek kinerja dari bias evaluasi kinerja manajer masih langka. Tesser dan Rosen 1975, kemudian Larson 1986 menyatakan bahwasanya bias penilaian kinerja dapat terjadi karena berbagai faktor penyebab. Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa manajer merasa kurang nyaman jika diminta untuk memberikan penilaian terhadap karyawan dengan tingkat kinerja yang terlalu rendah. Nah, sikap ini bisa merujuk pada leniency bias, yang mana manajer terlalu bermurah hati dalam memberikan penilaian mereka. Selanjutnya target difficulty. Chandler tahun 2003 menyatakan bahwasanya penentuan target merupakan salah satu elemen yang penting dalam sistem pengendalian manajemen suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan target merupakan sesuatu yang dijadikan perusahaan sebagai kriteria pencapaian performa tertentu. Widener 2006a menyatakan bahwasanya penetapan target memiliki penetapan penting dalam evaluasi kinerja dikarenakan ketercapaian dan ketidaktercapaiannya berpengaruh terhadap pembayaran bonus. Nah, penetapan target juga berkaitan erat dengan motivasi karyawan untuk meraih target dan meningkatkan kinerjanya. Yang selanjutnya transparansi outcome. Transparansi merupakan salah satu mekanisme utama untuk meminimalisir adanya informasi asimetri. Rendahnya informasi asimetri diasumsikan dapat mengurangi adanya bias penilaian kinerja. Nah, beberapa penelitian yang berkembang baru-baru ini menemukan bahwa pengaruh rekan kerja atau feedback dan respon terhadap tindakan dan outcome rekan kerjanya dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku karyawan. Nah, transparansi outcome masuk dalam peer effect atau pengaruh dari rekan sejawat yang digunakan oleh para peneliti dalam penelitian mereka. Selanjutnya, moral judgment. Penelitian empiris akhir-akhir ini mendukung adanya pengaruh self-interest terhadap pengambilan keputusan ekonomi. Nah, salah satu teori yang cukup banyak digunakan dalam penelitian topik tersebut yaitu cognitive moral development. Teori tersebut menyatakan bahwa seorang decision maker akan melibatkan pertimbangan etika dan ideologi mereka dalam mengambil keputusan yang bersifat perilaku ekonomi mereka. Nah, selanjutnya, dalam mengejawantahkan moral judgment atau posisi etis dibagi menjadi dua. Yang pertama relativisme, sedangkan yang kedua idealisme.
relativisme merujuk pada perluasan ke arah mana individu menolak aturan yang ada. Individu yang sangat relativistik memahami bahwa tindakan moral bergantung pada sifat, situasi, dan individu yang terlibat. Dan ketika membuat penilaian etis, mereka lebih mempertimbangkan keadaan daripada prinsip etika yang dilanggar. Idealisme menggambarkan kepedulian individu terhadap kesejahteraan orang lain. Orang-orang idealis ekstrim berasumsi bahwa konsekuensi yang diinginkan dapat diperoleh dengan tindakan yang benar. Nah, di sini Forsyth membaginya menjadi 4. Yang pertama eksepsionis, kemudian absolutis, yang ketiga subjektivis, yang keempat situasionis. Situasionis menolak aturan moral dan mendasarkan pilihan moral pada keyakinan bahwa ada hasil terbaik yang mungkin dalam situasi tertentu. Yang selanjutnya absolutis menerima aturan moral dan mendasarkan pilihan moral pada keyakinan bahwa hasil terbaik selalu dapat dicapai. Seorang subjektivis menolak aturan moral dan mendasarkan pilihan moral pada nilai-nilai dan perspektif pribadi. Seorang eksepsionis menerima aturan moral dan keputusan dasar pada keyakinan pragmatis bahwa ada pengecualian pada aturan tertentu. Nah, selanjutnya pengembangan hipotesis. Dalam beberapa isu penelitian sebelumnya, transparansi outcome memegang peranan penting dalam meningkatkan profitabilitas ekonomi dan lingkungan yang bertanggung jawab. Salah satu cara untuk menumbuhkan environmental responsibility adalah dengan menerapkan friendly practice atau tindakan praktik yang bersahabat dalam perusahaan. Nah, Wu et al. Menemukan bahwa transparansi outcome memiliki hubungan signifikan terhadap friendly practice berkelanjutan. Peneliti berasumsi adanya transparansi outcome akan membangun lingkungan yang lebih bertanggung jawab terhadap tugas mereka karena adanya skema saling mengawasi satu sama lain. Ketika transparansi outcome dijalankan beriringan dengan terjadi difficulty, maka potensi karyawan untuk saling support juga semakin tinggi karena tahu kesulitan rekannya dalam mencapai target. Hal ini melatar belakangi hipotesis pertama, yaitu target difficulty ketika dijalankan beriringan dengan transparansi outcome akan memiliki hubungan negatif terhadap bias penilaian kinerja. Yang selanjutnya yaitu teori kognitif moral development yang menyatakan bahwa seorang pengambil keputusan akan mempertimbangkan moral dan etika dalam menjalankan perilaku ekonomi mereka. Nah, atas dasar tersebut, peneliti berasumsi bahwa nilai etis dan moral seorang mampu memberikan pengaruh dalam pelaksanaan sistem pengendalian penilaian kinerja. Hal tersebut tidak luput dari peranan sistem pengendalian yang erat kaitannya yang mengendalikan karyawan di perusahaan tersebut. Nah, dari sisi ini kami menyatakan bahwasanya relativis mengacu pada perluasan arah individu menolak aturan yang ada, sehingga mereka akan berpikir bahwasanya suatu hal dikatakan baik tidak harus sesuai dengan norma yang ada dalam suatu perusahaan. Terkadang mereka berprinsip bahwasanya nilai-nilai pribadi itu lebih penting daripada kekeh dalam suatu aturan. Hal ini yang melatar belakangi H2A kami, yang menyatakan bahwasanya semakin tinggi tingkat relativisme seorang manajer penilai, semakin lemah hubungan negatif desain sistem pengendalian dan bias penilaian kinerja. Hipotesis ini juga dilatar belakangi bahwasanya ketika seorang relativis menjalankan perannya sebagai manajer, maka dia tidak akan segan untuk melanggar aturan atau sistem yang ada dengan pertimbangan nilai-nilai pribadi mereka, sehingga sistem pengendalian manajemen tidak akan berjalan secara optimal yang menjadikan hubungan terhadap bias penilaian kinerja lemah. Selanjutnya, idealisme menggambarkan kepedulian individu terhadap kesejahteraan orang lain. Orang yang idealis secara ekstrem berasumsi bahwa konsekuensi yang diinginkan dapat diperoleh dengan tindakan yang benar. Benar ini merujuk pada suatu aturan yang sudah disepakati. Nah, peneliti berasumsi seorang idealis memiliki potensi yang lebih rendah untuk melanggar aturan yang ada.
Seorang idealis akan lebih mempertimbangkan aturan dan nilai etis yang ada dibandingkan cost dan benefit lain yang dia dapatkan saat melanggar. Nah, dari latar belakang tersebut muncullah hipotesis 2B yang menyatakan bahwasanya semakin tinggi tingkat idealisme, semakin tinggi hubungan negatif desain sistem pengendalian dan bias penilaian kinerja. Nah, model penelitiannya seperti ini. Hipotesis pertama, variabel independennya yaitu target difficulty, kemudian diiringi dengan transparansi outcome, kemudian variabel dependennya bias penilaian kinerja. Kemudian hipotesis 2A-nya yaitu relativis sebagai variabel pemoderasi, kemudian hipotesis 2B-nya idealis sebagai variabel pemoderasi dengan nilai hubungan positif, sedangkan relativis dengan nilai negatif. Yang selanjutnya metode penelitian. Penelitian ini berfokus pada hubungan antara sistem desain pengendalian dan bias penilaian kinerja yang dimoderasi oleh moral judgment. Penelitian ini menggunakan metode penelitian web eksperimen dengan model 2x2. Skema eksperimen instrumen penelitian yang diadopsi dari Ball et al. 2016 dan juga Forsyth pada tahun 1980. Nah, partisipan dikarenakan masa pandemi yang banyak sekali WFH atau work from home, kami mempertimbangkan adanya kuasi eksperimen yang mana partisipan terdiri dari sarjana akuntansi dan juga sarjana manajemen yang mereka telah mendapat mata kuliah sistem pengendalian manajemen dan juga nilai etis atau etika profesi. Bisa juga dari mahasiswa yang sudah memenuhi dua kriteria tersebut, mahasiswa akuntansi dan mahasiswa manajemen yang telah menempuh mata kuliah sistem pengendalian manajemen dan juga etika profesi atau etika bisnis. Nah, prosedur eksperimen penelitian ini membagi responden ke dalam 4 kelompok yang berbeda dalam memberikan skenario kasus. Kelompok pertama yaitu dengan target difficulty yang tinggi dengan transparansi outcome yang tinggi. Yang kedua, target difficulty tinggi dengan diiringi transparansi outcome yang rendah. Kemudian target difficulty yang rendah diiringi dengan transparansi outcome yang tinggi. Kemudian target difficulty yang rendah dengan transparansi outcome yang rendah. Nah, di situ kami memberikan skenario yang pertama terkait target difficulty. Target difficulty rendah, partisipan diberikan treatment bahwasanya target yang ditetapkan oleh perusahaan itu sama atau lebih rendah daripada tahun sebelumnya dan tidak membebankan target yang tinggi terhadap manajer toko. Kemudian target tinggi menekankan bahwasanya manajer toko dituntut untuk mendapatkan target yang lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, di sini responden diminta untuk memberikan penilaian antara 0 sampai 5 juta sebagai acuan untuk penilaian bonus yang mereka dapat. Kemudian transparansi outcome dinilai dengan treatment bahwasanya ketika transparansi outcome tinggi, kami memberikan treatment berupa informasi terkait pemberian bonus akan disebarluaskan terhadap manajer-manajer toko yang lain. Sedangkan transparansi outcome yang rendah mengisyaratkan bahwasanya informasi terkait bonus hanya diterima oleh pihak penerima bonus. Nah, pengukuran variabel. Penelitian ini menggunakan diferensiasi penilaian bonus dari manajer rasional sebagai indikator pengukuran variabel dependent, yaitu bias penilaian kinerja. Diferensiasi yang dimaksud adalah adanya perbedaan pemberian nominal bonus kepada masing-masing manajer. Nah, penilaian ini mengacu pada penelitian Ball et al. Pada tahun 2016. Kemudian goal difficulty atau biasa juga disebut dengan target difficulty menetapkan level tertentu dari kemampuan menyelesaikan tugas yang diukur berlawanan dengan standar, yaitu log ke
dan Swigert tahun 1979. Untuk mengukur target difficulty, kami menetapkan treatment bahwasannya target yang ditetapkan lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk melibatkan variabel transparansi outcome, peneliti mengadopsi eksperimen yang dilakukan oleh Bott et al. Tahun 2016. Skema yang pertama, ketika transparansi outcome tinggi, kami memberikan treatment bahwasannya semua manajer toko diberitahukan bonus dari masing-masing partnernya. Skema yang kedua menyatakan bahwasannya nilai bonus yang diterima oleh masing-masing hanya diketahui oleh masing-masing manajer toko. Selanjutnya yaitu pengukuran variabel dari relativisme. Relativisme dan juga idealisme masing-masing memiliki 10 instrumen yang kami adopsi dari Forsyth tahun 1980. Nah, untuk pengajian ANOVA, pengujian hipotesis, kami melakukan analysis of variant. Yang pertama, dengan pertimbangan nilai bonus yang diberikan oleh manajer. Dengan desain sistem pengendalian yang hanya menggunakan target difficulty tanpa adanya transparansi outcome dengan perusahaan yang menerapkan transparansi outcome atau transparansi outcome-nya rendah. Sedangkan yang kedua, nilai bonus yang diberikan oleh manajer yang memiliki sifat idealisme tinggi dengan manajer yang memiliki sikap relativisme tinggi. Nah, alat statistik yang kami pakai yaitu SPSS 2021 dengan pertimbangan penggunaan alatnya yang user friendly dan juga sudah memenuhi ketentuan atau capable untuk melakukan uji ini. Yang selanjutnya yaitu uji validitas dan juga uji reliabilitas. Secara umum validitas terbagi menjadi dua, yaitu eksternal dan juga internal. Nah, validitas ini menunjukkan bahwa hasil suatu penelitian adalah hasil yang dapat digeneralkan ke semua objek, situasi, dan juga waktu yang berbeda. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan validitas internal menunjukkan kemampuan dari instrumen riset mengukur apa yang seharusnya diukur dari suatu konsep. Yang selanjutnya uji reliabilitas, yaitu dengan cara mengukur composite reliability dan juga Coimbra alpha yang mencerminkan konsistensi internal alat ukur. Nah, sebuah instrumen akan dikatakan reliable ketika memiliki nilai composite reliability lebih dari 0,7 dan juga Coimbra alpha lebih dari 0,7. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.